Ketika kita memberikan pinjaman lalu kita tidak pernah nagih utang tersebut, apakah kita mendapat pahala sedekah dan bisa memilih bidadari? Kenapa ada bidadari nah? Ini mulai cari gara-gara malam-malam ya. Saya lihat kalau sudah pertanyaan yang ke-20 udah mulai ada poligami, bidadari. Memanas-manasin akhwat di belakang ya. Kalau antum maafin dapat pahala. Kalau antum biarin sampai jatuh tempo dapat pahala. Gitu kan? Tapi kalau antum tidak nagih, ini lain ini, ada bahasan sendiri. Antum membiarkan orang dalam kemungkaran, tidak boleh. Jadi menagih utang itu wajib kata ulama. Sebagaimana orang yang punya yang sudah utang wajib membayar kalau punya kemampuan. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulm, penolakan, penundaan pembayaran bagi orang yang sudah mampu utangnya, kezaliman, dosa besar. Kata ulama dari hadis ini juga termasuk dosa bagi orang yang punya piutang, yang piutang ini enggak nagih, enggak ingatin. Kalau dia sudah ingatin tetap tidak mau, maka itu lain, tetap berpahala sedekah. Dalam hadis lain yang Hasan, sanad Hasan diriwayatkan Imam Ahmad berbunyi, siapa yang meminjamkan sesuatu hartanya kepada orang lain maka seakan-akan dia bersedekah dengan setengah daripada apa yang dia utangkan itu, gitu kan? Kalau masalah hadis ya, yang dipilihkan dari bidadari ini, itu ada hadis yang lain memang berbunyi, siapa yang, kalau yang saya tahu ya hadisnya, itu ada hadis yang pertama berbunyi, siapa yang memiliki utang, memiliki piutang sama orang lain, lalu dia memaafkan pada saat orang itu tidak mampu, maka dia akan diselamatkan dari ya, beban yang berat pada hari kiamat. Riwayat lain, dia akan disuruh milih dari bidadari yang dia ingin pada hari kiamat. Memang ada riwayat seperti itu. Tapi setelah antum nagih ya, jadi tagih itu penting karena harus mengingatkan dia dalam kesalahannya, atau mungkin dia lupa memang itu. Bacaan dalam sholat, Quran dan doa dalam kurungnya, apakah dibaca dalam hati sudah cukup pada saat sholat sendiri atau harus terdengar walaupun pelan? Saya sudah pernah jelaskan ini. Jadi hindari bacaan dalam hati, keluarkan dengan lisan kita walaupun cuma kita yang dengar, karena sholat cuma dibagi dua, jahar atau sir. Jahar itu ngerasin suara terdengar oleh orang-orang lain, dan sir itu mengecilin suara sebatas dia dengar sendiri, jadi bukan menghilangkan suara. Antum kalau hilangkan suara itu sudah hilang, itu mengkhayal nanti, nggak ada suara sama sekali, itu akan mengkhayal. Tambah lagi tutup mata tidur, gitu kan. Jadi jangan antum bilang oh kalau tutup mata lebih khusyuk, ini nggak benar. Karena Nabi SAW mengatakan Allah dan malaikatnya terus memberikan salam kepada orang yang berada di saf awal. Riwayatnya mengatakan yang matanya tetap tertuju ke tempat sujudnya, gitu kan. Jadi kita disuruh buka mata, disuruh kerasin suara sebatas kita yang dengar saja. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Karena ucapan mulut yang bersuara ini memperdengarkan kuping, membuat dua anggota tubuh ini connect ya, sehingga lebih konsen, ya, lebih konsen. Ditambah mata yang terbuka melihat tempat sujud, itu akan membuat orang lebih khusyuk. Ini pendapat ulama. Imam Syafi'i mau mengatakan tiada ilmu tanpa sanad. Al-Hafidh Imam Ats-Tsawri mengatakan penuntut ilmu tanpa sanad bagaikan orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga. Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan barang siapa yang tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya gurunya adalah syaitan. Afwan Ustaz, bagaimana dengan sanad Ustaz Khalid? Bagaimana hukumnya bila menuntut ilmu dengan guru yang belum jelas sanadnya? Gitu. Sanad itu yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, Imam Tsawri, ini semua yang dimaksud adalah yang poin pertama masalah mengambil hadis, gitu kan? Mengambil hadis ini itu di zaman-zaman ulama-ulama besar kita kayak Imam Syafi'i, tadi Imam Tsawri, ini zaman-zaman tabi'in, tabi'in, mereka mengambil sanad ilmu itu langsung dari tabi'in, sahabat, lalu Nabi SAW. Maka ini diistilahkan dengan sanad. Mereka mengambil dari jalur itu untuk ilmu. Maka mereka bilang kalau ada orang yang mau meriwayatkan makna kata mereka, kalau ada orang yang mau meriwayatkan dari sahabat di zaman itu tanpa mempelajari siapa muridnya sahabat dan dia belajar dari muridnya sahabat, berarti sama dengan istilah yang disebutkan ini. Seperti orang yang mau naik
ke rumah, atap rumah tanpa tangga dan seterusnya, karena dia langsung kan mau ngambil. Seperti itulah ya. Kemudian berkembanglah dengan berjalannya waktu, berkembanglah ilmu-ilmu pengetahuan gitu kan, berkembang pengetahuan, maka dinukil kepada kita sampai batas tabi'in, generasi imam 4 ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ini dianggap generasi emas. Sampai di sini karena mereka langsung mengambil dari tabi'in, dari sahabat, maka sampai di sini kalau dinukil dari buku-buku mereka, buku-buku orang ini, seperti Imam Malik menulis kitab Muwatta misalnya, gitu kan? Imam Syafi'i punya kitab namanya Kitabul Memang itu beliau tulis sendiri dengan tangannya, ditulis dengan tangannya. Ini loh saya begini. Lalu buku itu sampai sekarang terabadikan dengan izin Allah sampai kepada kita, sampai kepada kita. Pada saat kita baca, kita nggak butuh rentetan sanad ke situ, karena kita sudah baca langsung tulisannya dia ini. Kecuali kalau kita cuma dengar dan tidak ada referensi, gitu kan? Itu lain. Seperti yang kami lakukan pada saat kami kuliah di Madinah dulu, itu memang guru-guru kami mendatangkan buku-buku induk, buku-buku Imam Syafi'i misalnya, ini ini bukunya Imam Malik, kitab Muwatta, ini bukunya Imam Ahmad, ada Musnad Imam Ahmad. Didatangkan buku-buku itu lalu kami pelajari. Ini dipelajari. Imam Ahmad mengatakan saya dengar dari guru saya bernama Hamad dan sampai ke Nabi SAW. Nah karena buku-buku ini ditulis langsung oleh mereka, maka dan itu oleh ulama-ulama yang datang setelahnya memang dijaga buku itu, karena mereka ada yang tidak ketemu sama Imam Ahmad, maka buku-buku tulisan mereka langsung dibawa ke sini, gitu kan? Seperti antum sekarang kalau beli buku penulis seorang ustadz yang ditulis buku, antum mungkin belum pernah ketemu, antum baca dalilnya jelas, tuntunannya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, gitu kan? Nah kita terima. Apakah kita harus punya sanad langsung ke dia? Nggak bisa, gitu kan? Karena sudah ada jelas orang ini menulis, kecuali kalau nggak ada tulisan. Jadi yang kami pelajari langsung ke buku-buku induk itu. Saya nggak punya sanad langsung ke Imam Syafi'i atau ke Imam Malik, gitu kan? Tapi buku-buku induk mereka dipelajari dari guru-guru kami juga yang belajar dari gurunya dan seterusnya. Dan itu hampir sama semua. Di Masjid Nabawi dulu seperti itu. Ulama-ulama yang kami hadiri, ada Syekh Atiyah dulu di Masjid Nabawi. Ada banyak diantara ulama-ulama yang mungkin saya tidak sebutkan semua namanya. Itu memang mereka menukil dari guru-guru mereka juga, gitu kan? Dari buku-buku induk ini, buku-buku induk langsung. Buku-buku mereka juga yang mereka tulis sekarang itu diambil dari langsung buku induk gitu. Sekarang misal contoh, kalau antum baca buku-buku hadis, sekarang buku-buku hadis itu atau buku mungkin yang menyebutkan tentang fadilah, gitu kan? Saya misalnya menyusun tentang solat, fadilah solat 5 waktu. Lalu saya menulis ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar melalui Nabi SAW berkata seperti ini hadisnya. Dibawa dalam kurung HR hadis riwayat Bukhari. Sudah selesai. Kita sebagai penuntut ilmu, kalau yang sudah faham, dia sudah belajar, Imam Bukhari ini punya syarat khusus menulis bukunya. Dia betul-betul menelusuri jalur ini yang luar biasa nih. Siapa yang Imam Bukhari itu punya syarat, kalau dia dengar ada seseorang pernah punya hadis, dia harus ketemu sama orangnya. Syaratnya Imam Bukhari itu, makanya hadisnya jadi hadis sahih. Dia datang temuin, walaupun jauh, didatangin, ditemuin, dipastikan, Anda si fulan, iya. Anda benar dengar hadis dari sahabat Nabi ini, dari tabi'in ini, dia bilang iya. Baik, setelah itu dia telusurin di kampung itu, negeri itu, orang ini dikenal nggak, gitu. Orang ini dikenal nggak? Nah ternyata ada guru-gurunya, ada murid-muridnya, ada pujian ulama, maka diambil oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nah Imam Bukhari sudah menyimpulkan buat kita bukunya, Sahih Bukhari. Sekarang malah Ibnu Hajar merincikan lagi dengan Fathul Bari 13 jilid kitab. Sudah ada lengkap nih, sekarang bahasa Indonesia juga sudah ada. Kita sekarang, karena mereka-mereka ini yang langsung menelusurin itu, mengikuti jalur sanad langsung ke Nabi SAW, dan sudah diringkaskan dalam bentuk buku, lalu kita menukil itu sudah sama saja. Jadi kita tidak butuh susun sanad khusus, karena kita nggak ketemu sama beliau nih, gitu. Tapi karena dia menulis buku, maka masuk di situ. Mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya ya. Seperti itulah ya. Apakah keturunan Rasulullah SAW terputus? Bila tidak, siapa dan di mana keturunan Rasulullah SAW, dan siapakah wali songo ada di Indonesia, dan siapa para habib yang terdapat di Yaman atau Indonesia dan lain-lain?
Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW, dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Hadis tentang Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku, gitu kan? Begitu. Orang yang sama dengan namaku, sama dengan poster tubuh dan paras wajahku. Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan radhiyallahu anhu. Sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdullah, tapi tidak sama dengan akhlakku. Karena mungkin tidak mungkin sama dengan akhlak Nabi SAW. Yang akan keluar dari Madinah, lalu ke Mekah dan dibayat oleh 300 orang, kemudian dia menuju ke negeri Syam sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih, Masjid Menara Putih. Di sana dia mau sholat asar, kemudian turunlah Isa alaihissalam dan menjadi makmum ya, kepada dia, lalu kemudian bersama-sama ke Palestina. Tentu ini riwayatnya panjang, saya ringkaskan. Tapi di sini ada perkataan Nabi SAW yang mengatakan akan keluar dari keturunanku. Jelas ada keturunan Nabi SAW, gitu kan? Jadi ini tidak mungkin terputus. Kalau yang saya tahu, kalau siapa keturunan Nabi SAW, ya siapa saja yang punya jalur nasab kepada Nabi SAW, gitu kan? Siapa saja. Ya memang kalau dia punya sanad, memang dia memang nasab, maksud jalur nasabnya, dia bilang saya, ayah saya namanya fulan, kakek saya namanya, dan sampai ke Nabi SAW, ya itu berarti keturunan Nabi SAW. Berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini, atau hampir di seluruh dunia ya, yang biasa diberikan julukan dengan habaib atau dipanggil habib, itu memang mereka punya jalur. Mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis, memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul, ya berarti mereka keturunan Nabi SAW. Dan itu tidak dipungkiri ya, mau di Yaman, kamu di Indonesia, kamu dimanapun, karena memang Nabi SAW masih kan ada keturunannya ya, kan? Ada keturunannya. Cuma ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini, saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini, mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi SAW. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini para habaib berada di saf awal membela kakek antum, gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumber dari mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan, tidak, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal, membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan banyak orang-orang yang bukan dari turunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku habib ini lalu melawan nih, seakan-akan kamu ini ngarang-ngarang, kami punya madhab sendiri. Ini kenapa akhi? Ya, itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah, ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan Syiah yang mencaci maki istri Nabi, istri kakeknya dicaci maki kok diterima, gitu kan? Yang mengkafirkan para sahabat Nabi, orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang, kemudian sahabat antum dicelah, berarti sebenarnya antum juga lagi dicela, antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang di saf pertama yang membela itu. Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela. Nggak bisa. Itu istri kakek kami dan ummahatil mu'minin. Allah sebutkan dalam Al-Quran begini, para sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama. Kami ini mendukung itu. Mestinya kan begitu.
Jadi ini semestinya memang sampai kepada para habaib kita yang tentunya kita mencintai mereka karena diperintahkan dalam agama kita. Allahu alam. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah Wali Songo ini saya nggak tahu terus terang. Ya. Saya tidak terlalu banyak membaca sejarah tentang mereka. Saya cuma tahu mereka adalah dai-dai. Allahu alam apakah memang mereka itu dari turunan Nabi SAW juga saya tidak tahu. Ya, mungkin antum bisa kembali kepada teman-teman dai dan ustadz yang lebih memahami masalah itu. Saya baru mengaji, saya ingin bertanya pada Ustadz, kenapa Allah menciptakan api neraka? Bukankah Allah Maha Pengasih dan Penyayang pada hambanya? Dan kenapa Allah harus menciptakan syaitan sebagai ujian pada kita? Bagaimana juga dengan parade tauhid yang akan diadakan tanggal 16 nanti, apakah saya boleh ikut? Ya. Jadi begini, yang paling pertama dulu, ada beberapa keputusan yang kita bisa tanya, ada yang tidak. Saya kasih contoh gini. Kalau saudara kita yang bertanya ini, antum kerja di satu perusahaan. Perusahaan itu punya building, gitu kan? Warna buildingnya coklat. Jendelanya 1000 jendela misalnya. Liftnya warna abu-abu. Bentuk di dalam keramiknya warnanya ini. Lalu antum datang, dibuka pendaftaran untuk jadi pegawai, antum masuk jadi pegawai. Waktu antum jadi pegawai, kira-kira yang antum lakukan pertama, tanya dan protes kenapa buildingnya warna coklat, kenapa liftnya warna abu-abu, kenapa begini dan begitu, atau antum fokus ke tugas antum? Hah, kira-kira yang mana nih? Fokus ke tugas kan? Masalah dia mau bangun building warna coklat kah, mau 5 tingkat kah, mau 7 tingkat kah, mau 50, itu hak dia. Ini coba tarik ke contoh ini. Jadi ada hak ilahiyah yang tidak bisa kita bantah. Kalau kita mau protes sampai ke situ, itu jauh sekali tuh. Nanti yang hal kecil, kenapa sholat duhur dan asar 4 rakaat 4 rakaat? Kenapa Allah buat begini ya? Kenapa enggak? Ini jam 12 siang 4 rakaat, jam 4 siang, jam 4 sore 4 rakaat. Digabung aja jam 2 siang sekalian 4. Kenapa ya Allah 2? Nggak bisa, kita nggak punya wewenang di situ. Kita nggak punya wewenang. Sama tadi kita masuk kerja, kita nggak bisa bahas. Apalagi kalau sampai dalam, nih tukangnya siapa yang buat nih tembok? Di dalamnya komposisinya apa nih? Kan lebih dalam, lebih macam. Jadi rumit nanti, gitu kan? Jadi rumit. Tapi saya sedikit memberikan wacana begini. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta menyayang, gitu kan? Memang penyayang, menyayangi kita. Bukti penyayangnya adalah kalau antum berbuat dosa, umur misalnya seseorang 60 tahun, anggap dia balik umur 15 tahun, berarti ada dari 60 tahun 45 tahun. 45 tahun ini semua maksiat, semua zina, riba, macam-macam dilakukan sama dia. Pas umur 60 tahun, sudah 45 tahun buat maksiat, umur 61 tahun taubat kepada Allah, menyesal ya Allah, saya baru tahu ini kalau ini dosa, saya taubat. Diampuni nggak? Hah? Ini masih hidup nggak ini? Tidak ada jawaban. Hah? Nanti kalau ada yang tanya poligami baru semangat. Ini ikhwah ini memang nih. Jadi diampuni dosanya kan? Diampuni. Itu berarti maha rahmatnya Allah. Allah betul memang menciptakan surga dan neraka, dan Allah mengatakan pada surga, hai surga kau, dalam hadis Bukhari, dalam hadis Qudsi ya, hai surga kau adalah rahmatku yang aku akan balas hamba-hambaku yang patuh dan bertakwa, dan wahai neraka kau adalah azabku yang aku gunakan untuk menghukum orang-orang yang membangkang, gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta meletakkan peraturan-peraturan. Antum kerja di perusahaan, ada peraturan tuh, masuk jam 7, keluar jam 5, pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5, gajinya begini, peraturannya ada. Ada pelanggaran, ada juga hukuman-hukuman bagi yang melanggar, yang tidak masuk 3 hari berturut-turut tanpa alasan maka dipecat. Pekerjaannya tidak selesai akan begini, peraturan perusahaan. Ya kita masuk perusahaan, kita ikuti peraturannya, gitu ya. Kita seperti itulah, kita ikuti peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah surga dan neraka sudah diciptakan sama Allah. Allah tuntun nih, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, ini surga. Surga itu begini, luar biasa nikmatnya. Hati-hati jangan langgar ya. Kalau di kantor tadi, langgar kamu dipecat loh, gak bisa lagi diterima. Sudah dicoret namanya. Udah gak mungkin, biar melamar berapa kali pun, bawa surat dari menteri pun tidak diterima. Baik, dikasih tahu, tetap dia langgar, dipecat dari perusahaan.
Ini Allah mengatakan, nih pelanggaran-pelanggaran ya, jangan dilakukan, nanti masuk neraka loh, neraka itu begini, dijelaskan, gitu kan. Nah sekarang tinggal kita, dengan akal sehat kita, mestinya kita pilih yang baik dong masuk surga, jangan pilih yang masuk neraka, mestinya kan begitu. Allah SWT menciptakan ini, meletakkan peraturan-peraturan dengan kemahakuasaannya. Dan kalau kita menghubungkan di sini, kasih sayangnya Allah SWT, Allah nggak mau kita masuk neraka. Allah nggak mau masuk neraka. Sampai kata Nabi SAW, wala yahliku illa halik. Nggak ada orang yang mencelakakan dirinya nanti masuk neraka, kecuali memang orang yang bobrok sekali. Karena dia walaupun sebelum meninggal dunia beberapa saat kalau sempat taubat, dan memang kata ulama, semua orang yang berbuat dosa, Allah tiap saat kirimkan sinyal penyesalan. Subhanallah, nggak ada orang buat dosa tuh nggak nyesel. Dimasukin walaupun dia penjahat, itu setiap habis membunuh atau dia habis berzina, habis mencuri, itu biar mulutnya senyum, tetap dalam hatinya itu ada kecamuk penyesalan. Itu sinyal dari Allah untuk supaya dia kembali ke jalan Allah SWT. Terus diingatkan. Nanti kalau dia tidak mau betul-betul, tidak mau memang membangkang, baru Allah SWT binasakan. Fir'aun itu sampai detik terakhir sebelum tenggelam masih Allah lihatkan tanda-tanda kebesarannya. Musa alaihissalam hantamkan tongkatnya, naik air itu dilihat sama dia. Mestinya dia sudah luar biasa kaget melihat air bisa berdiri seperti tembok yang besar. Dia mestinya taubat. Allah masih kata sama tidak, sengaja cekap ya, ngotot untuk memburu Musa alaihissalam. Tenggelamkan sama Allah, masuk neraka. Nah orang yang seperti ini sudah masuk neraka memang wajar gitu kan. Karena memang ada orang yang membangkang, ada orang yang patuh. Allah SWT memberikan seperti itu, wewenang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kenapa Allah syaitan itu istilah, itu kan, istilah bagi golongan yang fasik dan kafir dari jin. Sama dengan manusia, gitu kan. Allah menciptakan semuanya, diberikan potensi baik dan buruk, tapi mereka mau membangkang, gitu kan. Mereka mau membangkang, maka mereka pun akhirnya Allah SWT biarkan. Tapi sudah diancam tuh, diancam. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Kalau ada seseorang yang membaca ayat, ada tilawah, sujud tilawahnya, kemudian dia sujud, maka syaitan yang ada di sebelahnya menangis sambil berkata, dia diperintahkan sujud, tapi lalu dia sujud, maka dia masuk surga. Saya diperintahkan sujud, saya tidak mau sujud, maka saya masuk neraka. Syaitannya tahu tuh sebenarnya, tapi dia lakukan itu, dia lakukan, gitu kan? Sebagian ulama yang membahas masalah alam jin nih, alam jin, tentu ini tidak terlalu banyak dalilnya ya, tapi alam jin ini, di jin itu ada seperti manusia, ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang kafir. Yang beriman ini namanya jin mukmin, tidak dikatakan syaitan. Tapi yang fasik, muslim tapi masih berbuat dosa, serta yang kafir disatukan namanya syaitan. Nah golongan syaitan ini bisa bertaubat menjadi jin mukmin, bisa, kecuali iblis yang enggak. Satu saja ini yang Allah kekalkan dalam Al-Quran, yang tidak akan pernah bisa taubat udah. Karena Allah sudah tunjuk dia, karena dia membangkang kekal. Tapi pengikutnya dia bisa bertaubat. Buktinya kalau ada jin-jin, syaitan-syaitan yang kafir atau yang mengganggu orang dengan sihir atau orang kesurupan, itu kalau disuruh syahadat dia masuk Islam. Itu kan banyak terjadi itu. Jadi golongan syaitan pun itu bisa kalau mereka bertobat, kecuali iblis. Iblis memang sendiri. Allah SWT sudah sebutkan itu hak kausalitasnya Allah sebagai pencipta. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah parade tauhid, kalau antum melihat di situ tidak ada indikasi politiknya, tidak ada maslahat pribadi, ya, dan antum melihat situ ada mensyiarkan kekuatan kaum muslimin, saya tidak melihat ada pelanggaran. Saya pribadi tidak pelanggaran, karena ini bukan demo untuk parpol, untuk maslahat pribadi, bukan. Ini untuk menunjukkan kita ini umat Islam bertauhid, kan gitu. Dan ini Nabi SAW seringkali mengajak kaum muslimin untuk hadir di sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dan Nabi SAW menyuruh di Idul Fitri itu untuk keluar seluruh perempuan, termasuk yang berhalangan, termasuk orang tua, supaya mereka memperlihatkan jumlah kaum muslimin, gitu kan, jumlah mereka yang banyak. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang menganggap remeh kaum muslimin. Saya tidak tahu niatnya teman-teman ini apa, insya Allah mudah-mudahan baik, gitu kan. Tapi kalau mereka niatnya baik memang untuk menunjukkan itu, dan tidak ada indikasi politik di sini, tidak ada unsur maslahat pribadi,
murni karena agama dan dilihat ini untuk menunjukkan bahwa saya umat Islam punya kekuatan, saya tidak melihat ada masalah di situ. Saya tidak melihat, asal tidak membuat kerusakan, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i ya. Jangan sampai ada perempuan yang ikut-ikutan, yang kelihatan auratnya, yang inilah, yang itu tuh jelas pelanggaran syar'i. Tapi kalau berhubungan sama politik, maslahat pribadi, maka ini sama sekali saya pribadi tidak mendukung. Karena pertanyaannya datang kepada saya ya. Kalau ada teman-teman yang punya ijtihad, Allahu a'lam, saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Bagaimana pendapat dan nasihat untuk situasi di keluarga yang belum bisa menerima kalau salaman tangan antara ipar, sepupu, itu tidak boleh. Berikan gambaran, nasihat, berikan apa adanya, sampaikan. Mau salaman, maaf, saya mengetahui ada hadis Nabi yang tidak boleh. Kata Nabi SAW, saya tidak bersalaman dengan wanita, ya, maksudnya di sini wanita yang bukan mahram. Dalam hadis lain dikatakan, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, gitu kan, lebih ringan baginya dibandingkan dia menyentuh tangan yang bukan halal bagi dia. Maksudnya kulit perempuan atau laki-laki yang bukan halal bagi dia. Ada hadis Nabi. Kita jelaskan. Yang membuat orang bisa menerima itu ilmu akhi, ilmu ukhti. Sampaikan apa adanya. Memang kita punya argumen kok melakukan. Tetapi dalam Islam tidak dilarang menegur ya. Banyak ikhwat dan akhwat kita tidak salaman, tapi juga tidak menegur. Enggak, menegurnya lain. Nabi SAW itu memberikan salam kepada siapapun di Madinah, termasuk Nabi SAW memberikan salam kepada ummahat, ya, perempuan-perempuan yang ada di Madinah. Nabi SAW kalau lewat memberikan salam kepada mereka. Itu bukan pelanggaran agama. Yang tidak boleh berkhalwat berdua, itu lain. Bahkan Nabi SAW sering kali menziarahi, mendatangi rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini ibunya Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia. Jadi Ummu Hani ini menghadiahkan Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang banyak memberikan hadis ya. Beliau bukan budak tapi orang bebas. Cuma Ummu Hani ini merasa saatnya ini Nabi, saya ingin anak saya mengabdi, diberikanlah anaknya. Maka Nabi SAW membalas jasa Ummu Hani, sering datang menziarahi, memberikan salam, menanyakan kabarnya, gitu kan. Tapi Nabi SAW tidak duduk berdua, tidak berkhalwat, gitu kan. Waktu Nabi SAW meninggal, Abu Bakar dan Umar mendatangi Ummu Hani. Dan sempat ya pada saat Ummu Hani didatangi, Ummu Hani sempat menangis. Lalu keduanya bertanya, kenapa engkau menangis? Dia bilang, saya bukan menangis karena meninggalnya Nabi SAW, tapi saya menangis karena wahyu terputus dari langit. Maka Abu Bakar sama Umar juga ikut menangis. Artinya interaksi itu ada yang boleh dan tidak boleh. Jangan tiba-tiba menjadi kaku sama sekali, nanti kan? Jadi kita harus meletakkan di porsinya, di tempatnya, gitu kan? Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Jadi jelaskan apa adanya dan insya Allah dengan argumen yang benar. Tapi kita tetap melakukan hal-hal yang dibolehkan, tetap menyapa, tetap membantu, gitu kan. Maka itu tidak ada masalah insya Allah. Mohon nasihat Ustaz tentang keutamaan menuntut ilmu agar kami istiqomah dan tidak melalaikan menuntut ilmu karena terlalu sibuk mencari nafkah dan rezeki. Ilmu ini akhi, ilmu syar'i hukumnya wajib. Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Sekali lagi wajib. Talabul ilm, kata Nabi SAW, faridatun ala kulli muslim. Hadisnya sahih. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama nggak bisa. Baik, saya sibuk cari nafkah Ustaz. Antum tidak bisa hadir majelis ilmu. Banyak fasilitas sekarang. Pasang Walkman di kuping tuh, dengarin. Di HP sekarang nggak usah pakai Walkman. Di HP, kalau zaman dulu orang masih bawa tape recorder, ini nggak usah. Mungkin MP3, MP4 sekarang banyak alat, banyak teknologi canggih. Kita tinggal dengarkan. Di kantor lagi istirahat, ini lagi dagang, apa salahnya kalau diputar? Di restoran saya sekarang, saya pasangin parabola, putarin TV Roja, putarin TV Wisol, putarin TV Insan. Anak-anak pegawai bisa nonton, mereka bisa nonton kalau lagi kosong. Putarin tilawah Al-Quran, mereka dengarin. Bisa nuntut ilmu, gitu kan. Jadi masih bisa nuntut ilmu, tidak ada masalah. Di rumah saya bilang sama istri saya, nyalain selalu tuh, baik itu Wisol, baik itu Roja, baik itu Insan, putarin. Jadi maaf teman-teman saudara-saudara muslimah yang membantu kami di rumah itu juga mendengarkan. Jadi mereka sambil kerja mereka dengar. Manfaat ilmu harusnya begitu. Karena memang jangan sisihkan ikhwani dan akhwati, jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman.
Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Nggak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, nggak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Saya sudah pernah berbagi pengalaman kan. Saya kalau lagi pergi pengajian, 2 jam nih, kayak gini saya duduk 2 jam pengajian. Antara perjalanan pun, itu saya gunakan berzikir atau ngulangin Al-Quran, atau saya dengarkan ceramah. Baik ceramah saya sendiri yang sudah ada, atau saya dengarkan ceramah para masyayikh, atau teman-teman da'i yang lain, saya dengarin ceramahnya mereka. Jadi kita isi. Setelah itu saya masuk majelis ilmu, saya ceramah 2 jam. Jadi saya merasa terus tercas tuh. Karena kalau terus kita didampingi dengan ilmu, terus terkontrol gitu kan. Bertambah ilmunya, kita bertambah imannya, lebih semangat beramal soleh. Jadi jangan lewatkan. Jangan lewatkan hari tanpa ilmu. Sekali lagi, dengarin, selalu dengar. Sibukkan diri dengan itu, dari pengajian ke pengajian, dari pengajian ke pengajian. Kalau antum habis dengar ceramah, kemudian pindah ke ceramah yang lain, pasti setannya bisikin, kan tadi sudah pengajian ustadz, ndak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya mau ceramah lagi. Kadang-kadang kalau orang masih baru ikut pengajian, belum terlalu tertanam iman kan begitu. Tadi kan sudah ada pengajian, sekarang sudah harusnya hiburan, dangdut gitu kan. Nah ini jadi masalah ini. Ilmunya terkikis tadi gitu kan, karena begini. Jadi memang harus ilmu. Apabila kita masuk atau mengikuti suatu majelis, namun dalam pembahasannya menyinggung dan menyakiti intelijensi atau perasaan dari si penimba ilmu, bagaimana adabnya? Tergantung ya, antum juga jangan terlalu sensitif kan itu. Jangan ustadznya lagi bahas masalah riba, wah ini ustadz nyorotin saya nih, padahal tidak dikenal, antum tidak dikenal. Jangan sampai tadi tersinggung nih gara-gara saya bahas riba nih. Antum jangan terlalu sensitif gitu kan. Ada di pengajian orang baru cerai, ustadznya belum bicara masalah cerai itu begini, wah ini ustadz tahu saya. Dari mana gini, nggak ada yang ngerti kan gitu. Ini jangan sensitif. Kalau memang dia sengaja, insya Allah setahu saya kalau dai itu mengikuti sunnah Nabi nggak mungkin. Saya rasa jauh, kecuali dia bukan penuntut ilmu ya. Dia tahu ada yang hadir lalu disinggung-singgung, itu nggak mungkin. Nabi SAW, kami ini tahu adabnya kalau sedang menegur seseorang. Nabi SAW ajarkan kepada kami, kiai kami, guru kami Muhammad SAW mengajarkan bahwasanya beliau kalau mau menegur orang tidak menyebutkan nama, cuma mengatakan kenapa ya ada orang seperti ini. Tapi Nabi pernah menyinggung dalam majelis itu, karena pernah ada pengumpul zakatnya Nabi SAW, ada namanya seorang sahabat, tapi Nabi, dan dia bilang kebetulan habis mengumpul zakat, dia datang ke Masjid Nabawi, lalu dia bilang, nih zakat kalian yang sudah saya kumpulin, ini bagian saya nih, artinya ini saya dapat nih dikasih orang. Lalu Nabi SAW naik langsung ke mimbar, orang itu masih duduk di situ bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, kenapa ya? Ada orang yang saya tugaskan mengumpulin zakat, dia mengatakan ini zakat kalian dan ini punya saya. Kalau memang betul dia punya bagian, semestinya dia tidak usah bertugas mengumpulin zakat. Duduk di rumahnya zakatnya akan datang kok. Jadi artinya tidak boleh perbuatan seperti ini gitu kan. Tidak ada ceritanya mau terima bayaran gara-gara ngumpulin zakat lalu dipisahin dari uang yang tadinya berkumpul, itu nggak mungkin. Hanya memunculkan kecurigaan dan segalanya gitu. Jadi di sini Nabi SAW ajarin boleh menyinggung tapi tidak menyebutkan nama gitu kan. Tapi insya Allah setahu saya ya umumnya kalau ada pertanyaan atau ada antum hadir majelis ilmu, jangan terlalu sensitif. Insya Allah tidak ada maksud tujuan untuk menyinggung atau menyakiti. Kalau betul-betul ustadz itu tuh selalu kalau antum hadir taunya nyinggung si fulan, apalagi nyebut namanya orang, saya sarankan jangan hadir. Udah ganti ustadznya udah. Nggak perlu, karena akan bermasalah, akan ada masalah, akan muskilah di situ nanti. Karena dia akan terus-menerus menjadikan itu sebagai perilakunya. Ada memang sebagian orang begitu, subhanallah. Mungkin tidak bertakwa sama Allah, dia sering anggap itu nggak apa-apa, sering selalu menyalah-nyalahkan orang. Dan ini konsepnya tidak benar. Allahu a'lam. Menurut saya ini lebih baik jangan ada lah, ya jangan ada. Termasuk juga sekalian saya ingatkan teman-teman kalau hadir di sebuah majelis, yang majelis itu dari awal pertemuan sampai akhir mungkin ilmunya cuma 10%, sisanya cuma nyalain orang. Seperti sekarang ada istilah tahdzir, ingat-ingatin ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, sesat, ini sesat. Ya akhi, daripada ente bilang ini sesat, lebih baik ingatin umat tuh, kukunya masih panjang yang hadir tuh. Mungkin dia masih belum betul wudunya, mungkin masih belum betul sholatnya. Sibukkan mereka muslim ini dengan ibadah, maka secara otomatis dia akan nanti tinggalkan yang buruk gitu kan. Itu lebih baik. Allahu a'lam.